saya ada satu otokritik untuk kebanseran saat ini. Banser saiki ku ndak padha mbek biyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Anas Basori. Al-Mukarram panjenenganipun Romo Kiai Haji Ahmad Saiku. Al-Mukarramun para alim ulama masyayikh jajaran Mustasar Syuriah Tanfidiyah, baik dari tingkatan PC, MWC maupun ranting yang hadir pada siang hari ini. Al-Mukarramun, segenap jajaran aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer ingkang sami rawuh, wabil khusus sahabat-sahabat yang sekarang ada di dewan, baik itu di daerah maupun di wilayah yang hadir pada siang hari ini. Al-Mukarramun, segenap jajaran pengurus harian PW GB Ansor, PC GB Ansor, PAC GB Ansor maupun jajaran di bawahnya yang hadir pada siang hari ini, wabil khusus Ketua PW GB Ansor yang dalam hal ini diwakili oleh beliau sahabat Mas Hasan Abdillah. Hadirin sahabat-sahabat Ansor yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun banser gak usah dikawal banser. Nggih. Ngono banser kok dikawal banser. Nggih. Saya harus bisa melindungi diri saya sendiri. Nggih. Nggih. Nek para masyayikh sing minggah jenengan tutaken mboten napa-napa. Tapi nun sewu, karena ini tadi naik, saya ada satu otokritik untuk kebanseran saat ini. Tapi yang ngomong itu bukan saya, yang ngomong adalah bapak saya. Jadi ini otentik. Dawuhnya beliau begini, mboten saya ubah redaksi Jawanya nggih. Makanya ini ada yang tidak mengerti, silakan bertanya kepada temannya. Banser saiki ku ndak padha mbek biyen. Nek biyen niku banser iku ya pendekar tenanan. Dalam artian kalau misalnya terjadi sesuatu kepada para masyayikh, yang maju itu benar-benar bansernya. Karena pendekar. Nah, bapak saya bisa ngomong seperti itu, berarti saya yakin beliau dulu adalah banser. Banser. Lah banser saat ini pripun, Pak? Saiki aku bingung ya, pendekare sing ndi jare. Dipek pagar nusa kabeh jare. Dipek pagar nusa kabeh. Aku kuatir malah nek dikawal banser terus ana apa-apa malah terus sing gelut ya ini bansere ngale. Lha soalnya ya ini pendekar. Mboten niki otokritik, guyonane bapak kula, tapi kaya iya anjen. Maka saya dulu sempat menginisiasi gerakan konsolidasi dan reunifikasi, menarik kembali anggota-anggota Pagar Nusa untuk saya banserkan. Ini sebenarnya yang tadi mau saya sampaikan kepada Dan Safril, gitu loh. Bisa ndak
kolaborasi kembali ini diwujudkan supaya banter iki melayune banter maneh. Gak peda motoran ngono lho maksudnya iku. Melayune banter maneh. Alhamdulillah karena ini tadi waktunya terbatas, wong sing kiai ini mau 5 menit. Kalau mau sempat ngelirik nanggone randon selawi menit. Gak apa-apa, rotok ilang-ilang titik, sing penting manfaat ngoten nggih. Saya mau mengoreksi niki boten orasi kebangsaan, kemoncolen. Nggih, yang bisa melakukan orasi kebangsaan itu beliau, ketum kita. Ngoten nggih. Nah, nek kula sing maju ngeten iki jenenge orasi keangsoran. Wis cukup untuk lingkungan kita yang memakai baju ini atau yang memakai baju putihnya Rijalul Ansor atau yang memakai baju dorengnya Banser. Saya cukupkan lingkup omongan saya siang ini untuk 3 materai. Kita memakai baju ini tidak sembarangan. Karena kita membawa nilai-nilai yang telah dijalankan sepanjang berdirinya Ansor hingga saat ini. Saya memilih memakai model lama baju Ansor ini justru untuk menunjukkan bahwa saya saat ini memang tidak lagi ada di pengurus harian Ansor. Nek biyen periode yang lalu di sini ada tulisannya instruktur PWGB Ansor. Tapi untuk periode yang saat ini alhamdulillah regenerasi telah dijalankan, sing jabat adalah yang muda-muda, yang berkualitas, sing melayu tur suarane podo bantere. Nggih. Ini bukan sebagai sindiran boten, karena saya takutnya dianggap seperti itu. Saya menolak memakai baju yang model baru karena memang niatan saya itu supaya sing nom-nom wani gawe. Nggih. Saya masuk ke dalam Ansor ini melalui jalur kebanseran. Kebanseran. Saya sudah berusaha untuk mengikuti Diklatsar itu sejak tahun 1996. Berusaha rek, maksudnya gak diterima. Nggih, gak diterima. Ketika saya masih kelas 6 Madrasah Muallimin Muallimat Atas di Tambak Beras Jombang, itu salah satu pengurus Ansor wilayah itu adalah Gusnya Tambak Beras. Mengadakan acara Diklatsar di utaranya pondok, saya daftar diam-diam. Daftar diam-diam. Sempat masuk 1 hari sesi. Pada sesi hari berikutnya ternyata yang mengisi adalah beliau dan dengan serta-merta saya dikeluarkan dari kelas. Nggih, lah bagus saya dikeluarkan. Tambah gak iso ngomong aku kok sampean metu darenan. Sampean metu, saya keluar. Setelah itu saya pindah ke Darul Ulum. Selama bertahun-tahun saya hanya mengikuti kegiatan-kegiatan keansoran tanpa ada benar-benar napa nggih keterikatan secara hierarkis karena saya merasa belum benar-benar dibeat menjadi bagian dari Ansor. Lalu saya mendaftar kembali di Jombang itu pada kisaran tahun 2002. Lulus dari S1 saya mendaftar lagi dan terjadi lagi. Ada memo masuk ke kelas, Gus Dul ojo oleh melok Diklatsar. Jaan ngopi ae. Saya 2 kali. Akhirnya saya napa nggih, rada kemangkelen. Membuat satu napa nggih, vokal gawe nek jare wong Jawa niku. Saya meminta kepada salah satu senior untuk mengadakan acara Diklatsar.
Yang mana di situ kalau bisa menghadirkan salah satu bagian dari unsur elitnya Ansor, pusat. Akhirnya berhasil, di Klasar itu diadakan di Bangsal. Tahunnya saya lupa. Itu saya memaksa untuk ikut inaugurasi lapangan. Jadi alhamdulillah orang yang menyematkan baju banser saya, membenarkan posisi sabuk saya, dan membenarkan posisi baret saya adalah Allah Yarham dan Alfa Isnaini. Langsung pada waktu itu. Roto elit Pak di kelas 1 biyen. Meskipun saya juga tetap tidak boleh masuk kelas. Nggih. Tidak boleh masuk kelas. Tapi sudah di baret. Lalu baret yang kedua, itu saya juga membuat vokal gawe, saya adakan di rumah saya sendiri, Karangnongko Mojokerto. Itu yang hadir pada waktu itu adalah Khatib pengurus besar Nahdlatul Ulama yang saat ini adalah Ketua Umum Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, Yai Yahya Khalil Sakuf. Masyo saya tidak memegang sertifikate, nek cek wani bantah kebanseran saya tak jak gelut. Karena yang membaret saya pada waktu itu adalah Kasat Kornas dan Khatib PBNU. Fotone ono rek, golek ono. Dan saya yakin hanya sedikit sekali di antara sampean yang mendapatkan hak istimewa untuk dibaret oleh dua orang tersebut. Tapi kenapa hari ini yang saya pakai ini adalah yang hijau? Karena bagi saya, ketika saya memakai baju hijau ini, saya merasa seperti di dalam rumah saya sendiri. Dimana di situ tersimpan memori progres dari mulai saya ini tidak bisa apa-apa sampai terus kemudian dianggap bisa apa-apa. Ansor bagi saya adalah kawah Candra di muka, di mana di sini kita bukan ditempa tapi menempa diri untuk menjadi bagian-bagian pionir kemajuan Nahdlatul Ulama di masa depan. Sampean yang saat ini duduk di sini dengan memakai baju hijau ini adalah pilar-pilar Nahdlatul Ulama masa depan. Dulu salah satu instruktur saya pernah bilang, nek jek no Ansor ndablek titik gak apa-apa. Lho nggih, soalnya kan di situ terekam memori dari mulai kita ini belum apa-apa sampai menjadi siapa. Makanya siapapun yang tadi berdiri di depan sini memakai baju hijau, memakai baju loreng, memakai baju putih dan kemudian dilantik dan disumpah, meskipun ada keminderan di dalam hati, jalani dulu. Kenapa? Karena disinilah kita meneguhkan diri kita ini sebagai bagian dari anak-anaknya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Meneguhkan diri menjadi bagian dari santri-santrinya para muassis Nahdlatul Ulama. Ada satu petuah yang sampai sekarang itu tidak pernah lepas menjadi pedoman saya ketika saya memakai baju kebesaran hijau ini. Petuah ini diberikan oleh
salah satu kiai saya, kiai pertama saya, Allah yarham Romo Kiai Haji Syamsuddin Tambak Beras Jombang. Ketika beliau saya mintai petuah terkait dengan bagaimana saya mengelola diri ketika berbaju hijau. Petuahnya begini, ini kula Indonesia kan. Soalnya dari tadi itu semua yang naik ke sini pakai bahasa Indonesia. Ya, mau ndak mau saya 50, 60, 70% mencoba untuk berbahasa Indonesia. Kita ketok koyo orasi temenan lho Mas. Petua beliau itu begini. Ansor itu adalah wujud dari santri seutuhnya. Maka meskipun sampean ini tidak berada di dalam pondok pesantren atau sedikit mengenyam pendidikan berbasis pondok pesantren, kalau sudah memakai bajunya Ansor, maka sampean harus meyakinkan diri sendiri bahwa sampean adalah santrinya Mbah Hasyim, santrinya Mbah Wahab, santrinya Mbah Bisri. Dulu ketika saya menjadi banser, saya diberi petua oleh guru saya bahwa karena jiwa Ansor itu adalah jiwanya santri, maka ketika sampean masuk ke dalam Ansor, yang kita bangun di dalamnya sepanjang kita masih memakai baju ini itu adalah karakter santri. Apa karakter santri? Beliau mengatakan karakter santri itu ada 4. Karakternya Ansor itu ada 4. 1, setiap anggota Ansor itu adalah ahlil muru'ah. Orang-orang yang selalu menjaga harga dirinya. Bahasa Inggrisnya mempunyai dignity. Yang kedua, karakter seorang Ansor itu adalah ahlul izzah. Orang-orang yang selalu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip ideal Nahdlatul Ulama. Nek bahasa Inggrisnya honor. Yang ketiga, seorang Ansor itu haruslah ahlul iffah. Orang-orang yang selalu mempunyai batas keluhuran minimal sehingga tidak terjerumus menjadi orang-orang yang dianggap buruk oleh masyarakat. Integriti. Yang terakhir, seorang Ansor itu harus ahlul kamal, orang-orang yang selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mendorong dirinya menjadi lebih baik dan lebih baik. Excellence. Excellence. 4 inilah karakter utama seorang Ansor ketika kita ini sudah berani untuk memakai baju hijau ini, atau baju loreng, atau baju putihnya Rijalul Ansor.
Tapi bukan berarti ketika kulo kali sampean memakai baju ini terus kemudian harus mempunyai 4 niku mboten. Kata kiai saya, ketika sampean mulai memakai baju itu, maka saat itu pula karakter mulai dibangun. Makanya bener omongane wau, rodok ndablek-ndablek titik gak apa-apa. Tapi dari situlah mulai ada progres bahwa sak ndablek-ndableke arek Ansor adalah orang yang bermanfaat bagi Nahdlatul Ulama. Saya tanya lagi kepada beliau, lalu yang dimaksud dengan muru'ah, harga dirinya Ansor niku napa? Muru'ah maknane akeh, Gus. Tapi saya suka mengutip pendapatnya Imam Rabi bin Sulaiman radhiyallahu an, santri dari Imam Syafi'i radhiyallahu an. Beliau pernah membuat statement yang dikatakan muru'ah itu adalah 4 pilar. Pilar pertama muru'ah disebut sebagai al-akhlaqul karimah. Akhlak yang mulia. Pilar yang kedua disebut sebagai as-sakha'u, mempunyai jiwa berbagi, jiwa untuk lebih bermanfaat bagi lingkungan. Yang ketiga, muru'ah itu mempunyai pilar bernama at-tawadhu, kemampuan diri untuk tidak memandang rendah orang lain dan mencari sisi-sisi positif dari lingkungan. Yang terakhir, pilar dari muru'ah itu adalah al-muwadhabah, ketekunan diri untuk tidak mudah putus asa dalam mencapai tujuan. Oleh kaya orasi temenan ya. Ada hal menarik di sini. Kenapa? Karena 4 hal yang disebutkan oleh Imam Rabi bin Sulaiman ini adalah karakter-karakter yang tidak bisa dilatih secara personal. Mboten percaya. Kalau jupuk sing nomor loro, as-sakha'u. Bahasa kerennya dermawan, altruis. Siapa di antara jenengan ini yang pernah berusaha berlatih untuk menjadi dermawan? Berhasil gak? Gak berhasil. Kenapa? Karena sikap dermawan itu tidak bisa dilatih. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri tuh pernah berlatih menjadi dermawan, dan dalam waktu 3 bulan malah gak nyumbang blas. Gak nyumbang blas. Kenapa? Karena kedermawanan itu terbentuk dari dalam, dan itu murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu juga yang pertama, al-akhlaqul karimah. 3 kiai saya itu selalu meyakinkan saya bahwa yang namanya al-akhlaqul karimah itu tidak bisa dilatih. Tidak ada yang namanya kursus al-akhlaqul karimah. Tidak ada. Karena yang namanya akhlak itu adalah murni peparingi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang baru akan diberikan kepada kita semua ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Niki wau papat, siji mudun dadi papat,
niki sing nomor 1 mudhun dadi 3. Dadi niki nek papat tak jelasno kabeh ya malih diklatsar maneh. Apa syarat-syarat supaya kita ini layak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-akhlaqul karimah? Saya menyebutkan di dalam muqaddimahnya Wasayal Aba lil Abna, di situ disebutkan ada 3 syarat yang harus dipenuhi supaya kita ini layak mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bernama akhlakul karimah. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama adalah sahihal binyah. Sahihal binyah. Yai dulu memaknai dengan sangat keren memakai bahasa Indonesia modern. Gen yang murni. Gen yang tidak tercampur dengan hal-hal yang berbau keburukan-keburukan. Artinya apa? Ketika kita mengaku sebagai Ansor yang di dalamnya itu salah satu tujuannya adalah menjadi person-person yang memiliki akhlakul karimah, yang harus ditetapi pertama itu adalah sahihal binyah, menjaga fisik ini supaya tidak tercemar dengan hal-hal yang haram. Ini pokok. Ini pokok. Itulah kenapa di dalam pondok pesantren penekanan utama yang pertama itu bukan seberapa pintar nanti lulusan yang akan kita kembalikan kepada masyarakat, tapi yang lebih utama dari itu adalah seberapa murni lulusan-lulusan ini ketika kembali ke masyarakat. Nopo fisiknya. Itulah kenapa ketika kita sudah memakai baju hijau ini, yang paling utama kita jaga dari awal itu adalah asupan. Pane aja dibuak rek. Asupan. Pane aja dibuak. Oh ya, ngomong dibuak temenan tambahan. Baik itu asupan makanan maupun asupan sandang. Supaya apa? Supaya gen kita ini tetap murni, tubuh ini tetap menjadi wadah yang baik, karena hanya wadah-wadah yang baik sajalah yang layak untuk ditempati isi yang baik. Ini mindset guru kula. Beliau ini tidak pernah gopoh ngajinya niki khatam napa mboten. Apakah santrinya ini pinter napa mboten? Beliau tidak gopoh. Yang paling beliau konsen itu adalah jangan sampai fisiknya anak ini tercemar dengan hal-hal yang buruk, karena wadah yang buruk hanya layak diisi dengan menggunakan isi yang sama buruknya. Isi yang sama buruknya. Niki logis. Niki logis. Kita tidak pernah bisa mengetahui isi apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Yang bisa kita jaga itu adalah wadah ini, tubuh ini, supaya tetap menjadi wadah yang baik, karena hanya wadah yang baik sajalah yang layak ditempati dengan hal-hal yang baik. Jenengan nek badhe dahar, yang kita cari itu piring yang sudah bersih apa piring yang masih kotor nanggone korah-korahan? Bersih, betul. Kita tidak tahu kapan isi ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau kita ini siap sedia menjadi wadah yang baik,
pada saatnya pasti akan dipakai untuk memadai isi yang baik. Isi yang baik. Inilah. Yaitu dulu mendasari al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya dan akan datang ke tempatnya cahaya. Tidak mungkin ilmu ini akan turun ke tempat-tempat yang tidak bisa memantulkan cahaya. Maka akan sangat sulit sekali bagi kita untuk mengembangkan potensi diri menjadi pribadi-pribadi yang lebih berakhlak kalau apa yang kita makan, apa yang kita sandang ini masih tercemar dengan hal-hal yang tidak baik. Ngeten iki nek bahasane wali santri biyen niku kula diprotes nek ngomong ngeten. Waduh Gus, lah wong penggaweane bapake niku gak jelas ya. Terus ya napa kaya ngoten niku. Pasti di antara kita juga banyak yang berkeluh kesah seperti itu. Wong penggawean kula niku lho sak-sake sak nemune. Apakah terus kemudian itu tidak makan? Jawaban saya niru jawaban yai saya. Ya wis lah, dipisah. Sing apik-apik didhewekne, sing elek-elek didhewekne. Engko sing apik-apik niki dikekno nanggone generasi-generasi baru, anak-anake, santri-santrine. Lah sing elek-elek iki babah dipangan sing tuwek-tuwek. Maksudnya napa? Sing remek mesisan remek. Sing jek anyar niki ayo dipoles sing apik supaya gak remek kabeh. Makanya kalau kalian jenengan menjadi santri yang harus diperhatikan pertama itu adalah terkait dengan apa yang diterima oleh tangan kita, apa yang masuk ke dalam mulut kita, dan apa yang kita pakai sehari-hari. Nggih, aku juga adik ngomong, lah nek gawe klambi ansor ae tukune gawe dhuwit ngendit, iku terus dadi ansor sing ya apa. Lah tapi saya baru mendengar, Gus. Lo gak apa-apa. Maka kita mulai dari saat ini untuk menjadi ansor yang lebih baik. Dengan cara apa? Menjaga diri dari asupan-asupan yang tidak halal. Wadah yang baik layak menerima isi yang baik. Bahkan yai saya dulu menegaskan begini. Wis talakus. Meskipun itu piring yang gompal, cuwil, tapi nek bersih tetep kena digawe wadah sing apik. Digawe ngiseni perkara-perkara sing apik. Tapi mas yo iku piring emas. Nek gludeh karo banyu peceren, ya cocoke digawe wadahe dedak, panganane pitik karo banyak. Ini justru menjadi otokritik bagi kita yang mempunyai derajat-derajat baik itu dari sisi nasab maupun nasib. Saya dulu dituding sama yai, awakmu iki piring emas, hati-hati. Kalau kamu tidak bisa menjaga kebersihan diri, terus awakmu diseni karo perkara-perkara sing elek double. Malah lebih aman itu yang piring-piring yang terbuat dari tembikar biasa nih, tapi karena dibersihkan dengan baik, akhirnya justru mendapatkan isi yang baik. Untuk soal ini kita semua sama, mbuh yo opo nasabe, mbuh yo opo nasibe, kita punya kesempatan untuk berkembang dengan sama. Ini wadah saja apa cukup? Mboten, ada syarat yang kedua. Qawiyal idraki. Apa itu yang dimaksud dengan qawiyal idrak? Yaitu dulu memaknai qawiyal idraki niku sebagai kepekaan yang kuat.
kepekaan dari sisi keilmuan yang kuat. Nah, untuk mewujudkan qawiyal idraki ini tidak ada cara yang lain, kita harus berguru kepada orang-orang yang lebih dulu berada di derajat alim alama. Maka kita sebagai ansor tidak bisa terus kemudian kita ini menafikan keberadaan guru, tidak menganggap keberadaan guru, opo maneh sampai gak nganggep guru nih, itu sudah bukan ansor sama sekali. Karena kita adalah santri. Untuk bisa mencapai qawiyal idraki ini, keberadaan seorang guru yang alim itu mutlak. Karena guru yang alim itu akan memberikan kita transfer 3 hal. Kula kali jenengan duwe guru tok niku oleh 3. Yang paling utama, yang pertama itu adalah adanya transfer ilmu. Transfer ilmu. Sampeyan mepet kepada orang yang pintar, lama-kelamaan sampean akan tertular dengan sebagian kepintarannya. Nggih, gak iso utek-utek HP krana jejer karo wong sing pinter, utek-utek HP suwe-suwe iso. Ndak ngerti carane utek-utek sound system, terus kita berkumpul dengan orang yang pinter dengan tombol-tombolnya sound system, akhirnya iso. Dulu kita ini tidak mengerti dengan ansor, gak roh titik-titik ansor, terus kemudian kita berkumpul dengan orang-orang yang mengerti betul terkait dengan ansor, akhirnya ngerti tetek bengee ansor, transfer ilmu. Sedikit atau banyak, kalau kita ini berkumpul dengan seorang guru yang alim, maka kita akan tertular dengan kealimannya oleh ilmune. Nah, kaya kula ngeten iki, krana nglumpuk bendina mbek bapak. Nggih, dijak ngaji rono, dijak ngaji rono, dijak ngaji rono. Akhire ya wani munggah podium, ya iso ngomong. Meskipun isinya tidak ada 5% dari yang beliau sampaikan. Gak apa-apa, sing penting berkate padha gedene. Loh ini penting, itu untuk menunjang kepedean. Nek kanggone Joko untuk menunjang kepedean, nek untuk orang-orang yang sudah berumah tangga, fungsi berkat itu untuk membuka pintu rumah. Lho iya rek, atu-atu kok Mojokerto diundang mrene gak diberkati, mulih gak dibukakno lawang aku pek. Lho, nggih. Sak dermo gedang sak nyengkeh itu sudah menjadi bukti bahwa saya ngaji temenan. Bojo nyawangi tekok kuno are. Oh ana berkate, dibuka lawangi. Bukan soal nominalnya, gawane. Tapi nek gak nggawa apa-apa, ya turu latar. Berarti pernah bolak-balik. Ya apa hari ini? Kini mari ngaji nggawa bola 3, dadak mudhun niku lho diangkut kabeh sak berkat-berkatku. Alamat turu ember awake iki. Gak lidok ya sampai subuh temenan. Lho nggih. Tapi bapak saya dulu kalau mengalami hal seperti ini itu antisipasinya pinter. Sampeyan ngerti kenapa para kiai itu sering terlihat malam hari di masjid iktikaf? Sholat malam bahkan sampai subuh menjelang itu masih di masjid. Jenengan nganggep ya Allah kiaiku alim, lah krono aku anake kiai iku gak perkara alim, iku soale gak iso mlebu omah. Lho iku ndok rekaman aja dudono bapak rek nyamper. Aku buka rahasia nih kiai hari ini. Dan itu sering sekali terjadi soalnya bapak kula niku wonge nyah-nyoh. Tengah dalan enek arek ngelumpuk ning gerdu. Gak mentolo moro-moro berkat dikakno. Wis mangan rek. Nggih. Kadang-kadang saya ini protes. Pak,
wong lari ngombe-ngombe ngoten kok diparingi berkat. Lho iki riyadhah nak. Berkat iki halal. Full. Sapa ngerti arek-arek sing ngombe-ngombe iku mari mangan berkat, mangan barang sing halal, barokai barang sing halal terus diapii karo Allah Subhanahu wa taala. Itu mindsetnya Kiai. Ndak ada yang buruk, yang ada itu adalah belum baik. Nah, angkane yo mulai gampang kekancingan iku nggih ngoten. Wis didodok. Ibu itu cuman buka selambu sedikit, seret dianguk gak ono kreseke, gak dibuka. Loh, akhirnya kenapa? Saya sebagai anaknya yo gak iso mlebu pisan. Tapi pinter. Ayo nang masjid nak. Nggih, ayo nang musala nak. Pun bapak itikaf kula tilem. Wong niku santri sing liwat wis ndawunuk-ndunuk. Mantun ngoten ya Allah, yai re ben bengi melek ndongakno santri. Gak iso mlebu omah. Nggih. Bapak saya itu terkenal kiai yang care. Peduli dengan santri. Jam 3 ngoten kadang-kadang beto tes-tes lamuk niku. Apa jenenge niku? Sing cetes-cetes niku lho. Ah, niku ngoten niku keliling ten gene kamar-kamar, cetes-cetes ngoten niku kadang ada santri yang brebes milih. Ya Allah, yai perhatian rek. Mboten iku ngono bosen, pegel sembayang. Akhirnya golek dulinan. Ngenteni subuh. Engko nek subuh gara gak dibuka-bukakno dhewe. Ya lho anak-anak. Lho, ini Qawiyal idraki, transfer yang pertama adalah transfer ilmu. Transfer ilmu. Yang kedua, kalau kita ini mempunyai guru yang alim alamah, derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai santrinya ini akan mendapatkan transfer derajat. Bingung. Kok iso derajate guru niku ditransfer nang murite? Saged. Contoh saat ini terjadi, kok coba aku iki dudu anake bapak, apa mungkin diundang nang Singosari? Ayo. Salah satu faktor yang menyebabkan sampeyan punya pikiran untuk mengundang saya ke sini adalah tabarukan karo bapakku. Nek aku ngono asline ndak ono apa-apane, wong aku lho wis duduk pengurusan sor. Ya duwe klambine ngono tok ae. Alhamdulillah saat ini saya back to basic ngeramut ranting malih. Ngeramut rayon malih. Soalnya sudah purna di PC dan sudah purna di PW. Sak karepku saiki bebas. Nggih, sing penting cek ngeramut ansor. Transfer derajat itu bisa terjadi. Yai dulu saya kalau membuat misal itu ibarat itu malah ekstrim. Kon gak percaya nek derajate guru iku iso nular nang gone santrine tak dudono nak. Wis talah sak goblok-gobloke santrine Mbah Hasim. Nek kanca-kancane sing pinter wis do mati, engko lak kanggo. Nggih ta, Gek? Iya. Pada saatnya mereka akan dicari oleh generasi berikutnya karena mereka adalah sambungan langsung kepada idolanya. Sak goblok-gobloke santrine Mbah Hasim nek koncone sing pinter-pinter do mati engko lak kanggo. Itu terbukti saat ini. Dilacak. Ditemukan orang-orang yang dulu bahkan namanya saja itu ndak ada di barisan santrinya Mbah Hasim. Tapi cuman karena tahu mondok ning Tebiri zamane Mbah Hasim wayahe ngaji turu tok moleh-moleh mung ngramut langgar. Tapi karena ada centelan santrine Mbah Hasim, ya Allah diranting-ranting di MWC diundangi ndonga. Iku kok misale koncone sing pinter-pinter iku je urip mesti gumun. Awakmu kok diundang to? Wong awakmu mbek dongamu dhewe lho gak percaya. Nah. Kok dongani wong?
Tapi itu terjadi. Kenapa kita ini harus berguru kepada orang-orang yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nek jarene arek biyen cek iso gandolan napa jenenge sarunge guru. Maksudnya napa? Nebeng kepada derajatnya guru. Jenengan golek mantu, golek arek pondokan. Ora kok ditakoki sampean iso apa? Mboten, yang ditanyakan pertama adalah mondok nang dina. Nang kiai sapa nak? Puntalah itu meskipun dulu di pondok pesantren yang bersangkutan iki penggaweane turu tok, tapi karena calon moro tuwa niki krungu jenenge kiyaine yang alim alamah, keblobok dipek mantu temenan. Nggih napa mboten? Jangan-jangan di sini ada mertua yang keblobok. Nggih, mertua kula niku asline ya rada keblobok. Nggih, roh aku anake Yai Kusen, mondoke nang Tambak Beras. Langsung berguru, bersanad kepada 3 kiai sekaligus. Allah yarham Yai Samsuddin, Allah yarham Yai Jamaluddin Ahmad, Allah yarham Yai Nasrullah Abdurrahim. Maestro napa jenenge fikih, ilmu alat dan tafsir. Mari ngono pindah nang gone Darul Ulum, mantun-mantun pindah, mboten pindah nggaru ten kene Pondok Peduk. Wah, ketok wah. Padahal golek tempelan tok, titel tok. Nggih. Kula misale ditakoki biyen nang Tambak Beras, antarane turune mbek ngajine akeh ndi? Akeh turune. Wong niku lak pindah kamar tok sih. Nggih, pindah kamar tok. Bahkan ketika menjadi ketua pondok, ya pancet. Bagian obrak-obrak tok ngaji. Ayo ngaji. Arek-arek ngaji, kamare kan kosong. Tak nggoni. Nggih. Tak nggoni. Wis ngono tok. Wis gak mungkin digoleki. Lho ngono iku lho iso dimantu wong Arab. Keblobok. Elek-elek bojoku ya seripah, Pak. Gak keblobok temenan ta. Allah ya Karim. Lho ini lho fungsi dari transfer derajat. Ketika kita ini bernaung di Nahdlatul Ulama, maka derajatnya Mbah Hasyim, derajatnya Mbah Wahab, derajatnya Mbah Bisri, dan derajat dari muassis-muassis yang lain itu sedikit banyak nempel di kita. Makanya Ansor niki Mas yo gak tahu sapa pondok, tetep santrine para muassis. Muga-muga iso ketemu besok nang gone swargane Allah Subhanahu wa taala. Lah, transfer yang ketiga ini jauh lebih penting. Kenapa kita ini harus punya guru yang alim alamah? Karena akan terjadi yang namanya transfer barokah manfaat. Sampean berpikir ketika sampean belajar, terus kemudian muncul manfaatnya, muncul berkahnya, di situ tidak ada sumbangsih guru, mursal sampean. Mursal sampean. Tapi saya dulu ketika diterangkan oleh Yai seperti ini bingung, ya apa caranya transfer barokah manfaat? Akhirnya yang menjawab itu kiai saya yang lain. Dan itu butuh waktu hampir 15 tahun baru terjawab. Saya tanyakan kepada beliau, Yai, kula rumiyin atus didhawuhi kali Yai niki terkait dengan transfer barokah manfaat. Niku maksudnya pripun? Kula Indonesiano, gini Gus. Ini nek saya terangkan dengan menggunakan definisi akan sulit, tapi saya ceritakan dengan menggunakan contoh saja. Sampean punya HP, nggak ada ya? Aku takon, nggih. HP itu yang penting mahalnya apa pulsanya? Ini jangan apa? Pulsa. Salah cari Yai. Enggak, salah. Oh, nggih berarti harganya ya. Ya tetap salah. Loh. Lah terus gimana? Sing paling penting dari HP itu nak sinyalnya. Kalau mikir-mikir, oh bener.
mahal, semahal apapun HP, nek sinyale kosong, zong. Sakniki enten HP regane 37 juta rupiah. Niku kena ditekuk telu. Ini sinyalnya sudah menggunakan TCP versi kelima, tertinggi. Tapi larang ngoyo opo HP ini niki. Nek terus sinyale niku endul, kangge napa mboten? Sama. Kita ini mungkin terlahir menjadi orang-orang yang bernasib baik atau bernasab baik. Mbok anake pejabat, mbok anake kiai, mbok anake sapa mawon yang terlahir dengan sendok emas di mulutnya. Diumpamakno kaya HP yang mahal. Tapi kalau misalnya kita kehilangan sinyal, maka kita akan menjadi orang yang tidak bermanfaat. Pulsa juga begitu. Anggap saja pulsa itu kita anggap sebagai ilmu pengetahuan. Sebanyak apa isi dari otak kita. Semakin banyak pulsanya, jutaan misalnya. Tapi kalau misalnya tidak ada sinyal, buka YouTube aja gak iso. Tapi misalnya dibalik, HP ini 250.000. Pojoke gumpil soale second. Pulsane 20.000, paketane 20.000, utangan pisan. Tapi sinyalnya penuh. Manfaatnya penuh napa mboten? Penuh. Itu sama dengan kita. Kalau kita ini menjadi orang-orang yang dikersakno pangeran dadi wong sing apik secara nasab dan nasib, maka kita tinggal menguatkan sinyal kita supaya bisa menampilkan sesuatu secara maksimal dari sisi kemanfaatan dan keberkahan. Tapi bagi jenengan-jenengan yang misalnya secara nasib rodok-rodok, secara nasab ya rodok-rodok, tidak perlu kecil hati. Ayo dikuati nang sinyale, maka manfaat diri kita juga akan ikut maksimal. Sinyal ini berasal dari mana? Sinyal ini berasal dari tower. Tower ini sambung kepada satelit. Kalau misalnya diibaratkan ke dunia pendidikan, satelit niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tower niku para alim ulama. Semakin dekat HP dengan tower, semakin besar sinyal dan semakin berguna, semakin bermanfaat. Semakin dekat seorang santri dengan guru di sisi hati, maka akan semakin muncul manfaat dan keberkahan. Kalau nek ngomong sinyal sampai langsung matuk, opo nek aku ngomong manfaat barokah kok langsung ragu-ragu. Ayo. Saya ngomong HP itu butuh sinyal, dan kalau butuh sinyal maka butuh tower. Kita ini sebagai santri ini butuh sambungan dengan guru supaya kita bisa bermanfaat dan berkah, seperti hanya HP ini membutuhkan tower untuk bisa muncul manfaat dan keberkahannya. Ini analogi yang sama, tapi opo nek aku ngomong masalah HP sampean langsung matuk, tapi nek ngomong masalah betapa butuhnya kita dengan seorang guru yang alim, kita masih sering ragu-ragu. Dan betapa di saat ini begitu mudahnya kita melecehkan tower-tower kita sendiri. Niku podo karo HP ngadoh teko towere ngaku gak butuh. Wis ta masuk sampean HP regane 30 juta. Nek adoh teko tower nok tengah alas, paling manfaati mok digawe nyawat kirik tok. Jenengan maduk mboten kali omongan kula. Sebegitu pentingnya seorang guru yang alim allamah bagi anak-anak Ansor, pemuda-pemuda Ansor, seperti pentingnya tower bagi HP yang sampean pegang. Tadi
artinya apa? Pada titik-titik tertentu kita ini tidak bisa melepaskan diri dari jangkauan tower-tower ini. Dan kalau kita ingin semakin kuat sinyalnya, mau tidak mau kita harus semakin mendekat. Connect. Nek dikongkon sowan ci angele, gurung-gurung sing dipikir urunan maneh. Nah, bahasa tower niki lebih maduk. Kenapa? Karena tower ini tidak harus bersuara. Maksudnya nopo? Al-alim, al-alamah itu tidak harus orang yang masih hidup. Selagi derajat mereka masih ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka adalah tower-tower yang kuat. Dalam diamnya, mereka menghidupkan kemanfaatan dan keberkahan santri-santrinya. Makanya NU tidak pernah melepaskan diri dari yang namanya ziarah, tabarukan, baik itu kepada orang-orang yang masih hidup maupun beliau-beliau yang sudah wafat. Mau mereka itu hidup atau tidak, mereka adalah tower-tower kita. Maka penghargaan kita, ketawaduan kita, pengakuan kebutuhan kita akan keberadaan mereka itu adalah jalan kemanfaatan, jalan keberkahan. Qawiyal idroki. Santri yang tidak bisa melepaskan dirinya dari gurunya. Tidak mampu melepaskan dirinya dari gurunya. Bukan berarti tidak bisa lari, tapi karena dia tahu bahwa dia butuh sinyal. Kalau yang pertama dan kedua ini sudah terpenuhi, maka kita tinggal melatih diri untuk menjadi orang yang terbiasa di dalam kebajikan, terbiasa di dalam kebaikan. Maka ada syarat yang ketiga turunnya akhlakul karimah bernama zakiyal qalbi. Zakiyal qalbi itu dimaknai sebagai hati yang tidak punya prasangka-prasangka. Nah, cara kita supaya bisa memunculkan hati yang tidak punya prasangka, maka kita harus terbiasa melakukan sesuatu yang baik dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik. Karena untuk menghidupkan hati yang bersih itu sulit dilakukan sendirian. Maka dimunculkanlah pondok-pondok pesantren, dimunculkanlah jam'iyah, salah satunya bernama Ansor. Ini adalah ikhtiar kita untuk zakiyal qalbi. Ngeten lho maksudnya. Kalau kalian jenengan niki latihan untuk melakukan sesuatu yang baik. Ini akan berat sekali kalau kita lakukan sendirian. Jenengan saya yakin sudah pernah untuk mencoba itu 1 atau 2 kali dalam hidup. Nggih. Kepingin iso biasakno sembahyang bengi dilakoni ijen. Ala 2 wulan pedhot. Apapun yang kita lakukan ini, kalau kita sengkuyu, kita lakukan sendirian, itu nilai kesulitannya berlipat ganda karena cobaannya ditanggung sendiri. Cara paling mudah bagaimana? Jam'iyah. Ketika kita berusaha untuk melakukan itu bersama orang-orang yang lain yang punya visi dan misi yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Niki. Kalau kalian jenengan kepingin ngelatih supaya awak niki terbiasa sholat jamaah paribasan, nek didorong sendirian angel. Kita ini kepingin melatih diri supaya sholat fi awali waktu, tapi nek dilakoni ijen angel. Cara paling mudah golek podo konco sing duwe karep.
Ini santri dikumpulkan dengan yang satu angkatan, diberi visi dan misi yang sama untuk melakukan kegiatan yang sama. Ono konco niki akan mendorong kita untuk melakukan. Ya ben ibarataken ngeten. Wis talana. Sak males si arek sembahyang jamaah. Nek koncone sak kamar iki terbiasa jamaah kabeh. Akhirnya terpancing jamaah napa mboten? Nggih. Balik nek misalnya ono arek wis sregep jamaah, sak sregepe oleh jamaah, tapi nek jejerane niki arek-arek sing kendho jamaah katut sregep koncone, napa katut kendho? Katut kendho. Maka yang dimaksud dengan zakiyal kolbi itu adalah memilih lingkungan yang tepat, memilih jamiyah yang tepat. Suatu keinginan yang baik itu akan lebih mudah dicapai ketika dilakukan bersama-sama orang yang kepingin menjadi baik. Nah, enten pondok pesantren itu niatan utamanya adalah zakiyal kolbi, membentuk komunitas yang mempunyai keinginan untuk menjadi lebih baik bersama-sama. Poso-poso bareng. Karena liyane poso, dek kate gak poso gak enak. Akhirnya melok poso. Ini kekuatan jamiah. Kekuatan jamaah. Tapi kalau dicoba untuk melakukan sendiri nang omah kepengin poso Senin Kemis, alah bapake mulai nggawa berkat tebal. Aku tadi itu sebenarnya kepingin puasa lupa. Terus lah ini papa pulang bawa jajan kesenangan gue, ya gak jadilah. Nah, daripada nanti dimakan sama yang lain, itu batal. Tapi kok coba bapake poso, ibuke poso, mase poso, adiknya ini pasti akan ikut terbawa untuk mengikuti puasa. Makanya institusi jamiah pertama yang paling kuat dalam membentuk karakter itu adalah keluarga. Keluarga. Maka keluarga yang sehat itu adalah cikal bakal zakiyal kolbi. Hati yang betul. Niki syaratnya telu niki. Satu, mencari asupan yang baik. Halalan thayyibah. Yang kedua, mencari guru yang baik, alim alamah. Yang ketiga, mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang terbentuk, yang punya komitmen untuk progres kepada hal-hal yang baik. Nek kula kali jenengan gelem mlebu nang nggone telu niki, maka meskipun kita ini tertatih-tatih, saya yakin progresnya itu pasti ada untuk menjadi lebih baik dalam artian memenuhi syarat untuk diberi akhlakul karimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah itu semua ada di Ansor. Kita setiap saat diadakan kegiatan sudah ada screening dari awal bahwa asupan yang masuk berkate sing dikekno, opo ae sing dikekno, niki di screening dari rizki yang halalan thayyibah. Itu refleks sudah. Ndak mungkinlah terus kemudian suguhan-suguhan koyok ngeten niki ndak ono screening ala bapak iku Mas yo apa jenenge melon colongan ya wis. Sing pentingan gak roya ini. Wah, blai. Tapi kalau dari Ansor, saya yakin lebih terjamin karena kita dari awal itu punya visi misi untuk selalu berada di jalan kebaikan. Yang kedua, Ansor ini satu paket, gelem mlebu Ansor, langsung diakoni santri karo Mbah Hasim, diakoni santri karo Mbah Wahab, diakoni santri karo Mbah Bisri, cuman kari siji tok. Intensitas kula kali sampean ziarah sobo nduduhna rono setor rai untuk menunjukkan bahwa sampean adalah HP yang butuh tower iki tok nek arang-arang yo sinyale yo rada arang-arang ngono lho. Malang-malang niki ayo diinventaris kiai-kiai yang alim-alim, yang alama-alama. Dirutinilah tiap PAC itu untuk berkeliling ijol-ijolan PAC gak apa-apa. Singosari mohon izin kepada PAC Lawang, meni aku ganti tak sobo nanggone kiai-kiai ini Lawang.
ganti lawang izin nang Singosari, ayo cok tolong terno aku nanggone muasise Singosari. Bagus, itu agenda yang sangat bagus sekali. Barulah kemudian yang ketiga, kita konsolidasi lebih baik, menyamakan persepsi, lebih baik meraih tujuan yang lebih baik dengan cara yang lebih baik. Tidak ada satupun yang merasa lebih baik, tapi tidak ada satupun dibiarkan minder, merasa lebih buruk daripada yang lain. Nek podo-podo nyengkuyune, sing durung iso sembayang yo gak kuwatir krana jejer karo sing wis iso sembayang, sing wis iso sembayang yo gak sombong soalé biyen asale gak iso. Itulah awal mula terbentuknya harmoni dalam organisasi yang akan membawa isinya menjadi orang-orang yang berkah dan bermanfaat. Allahumma Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sebenarnya kepingin berbicara lebih banyak. Ci ono as-sakhau, ci ono at-tawadhu, ci ono al-muwadhabatu. Tapi nek tak tutuk-tutukno gak nyocok karo berkate. Nggih. Kapan-kapan kita sambung lagi di lain acara tapi dengan tujuan yang sama. Muga-muga diparingi panjang umur kabeh, barokah manfaat kabeh. Al-afwa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.